Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfadli Anur. Baik, langsung saja. Saya akan bikin tugas yaitu oh, menjumlahkan dua bilangan yang sesuai dengan inputan pengguna, yang mana kita di sini bakalan menggunakan pengoperasian seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya udah langsung saja kita langsung masuk ke NetBeans. Pertama kita akan jalankan timer agar tidak terjadi kecurangan. Public static void main string args itu adalah main method. Jadi kita akan memasukkan bilangan yang sesuai dengan inputan pengguna ya, dua buah bilangan. Jadi kita harus membuat objek yang namanya scanner. Public static main class. Nah, ini dia scanner kita beri nama variabel scannernya input scanner. Ini scanner system dot in. Baik, setelah kita bikin objek scanner, jadi setelah kita bikin objek scanner yang ini, kita bakal bikin operasi bilangan. Tetapi di sini kita akan menggunakan try catch. Nah, dari itu kita input try catch. Fungsi dari try catch itu sendiri agar ketika program itu error, dia tetap berhasil dan tidak merambat kerusakan program itu tidak akan merambat akan program yang kepada program selanjutnya. Try catch exception. Baik. Nah, langsung saja sistem advance operasi bilangan. Kita bikin ini operasi bilangan ini hanya bakalan ditampilkan untuk penampilan saja, tampilan output awal nanti itu. Kita bikin lagi pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga pembagian, astagfirullahaladzim, perkalian, pembagian.
Baik, sistem out print learn masukkan pilihan. Nah, di sini kita deklarasikan pilihan. Kita mendeklarasikan integer yang namanya pilihan. Kita di sini karena pakai integer, maka inputan kita itu pakai next in. Nah, setelah itu di sini kita bakalan pakai double, tipe data double. Kita ingin menyimpan inputan yang pertama, kita misalkan namanya A, terus yang inputan kedua kita itu nanti namanya B, terus kita kasih namanya hasil, yang mana hasil itu bernilai awalnya 0. Oke. Nah, setelah itu kita bikin switch. Jadi di sini kita menggunakan switch case. Switch case itu menentukan blok kode yang mana akan dijalankan sesuai nilai pilihan. Menjalankan blok kode yang mana sesuai dengan pilihan nanti. Kita bikin di sini switch. Switch. Nah, di switch kita namanya pilihan. Nah, case berarti kita mau bikin 4. Ada 4 case di sini. Berarti kita bikin case yang pertama. Kita bikin sort dulu. Masukkan angka yang pertama. Nah, terus kita kasihkan A sama dengan input dot double. Jadi kita menggunakan input next double karena kita di sini menggunakan double. Oke. Nah, kita bikin sort. Masukkan angka yang kedua. Nah, masukkan angka yang kedua itu B. Kita bikin lagi input dot next double juga. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, setelah kita masuk simpan yang inputan A, inputan B, nah kita bikin di sini bawah setelah itu kita bikin hasil. Hasil sama dengan penjumlahan. Hasil penjumlahan itu penjumlahan A, B, terus di sini kan belum dideklarasikan penjumlahan rumusnya apa, makanya di sini terjadi error. Ya udah, biarin aja dulu error. Terus kita copy aja ini, Ctrl C. Udah break. That's okay. It's another problem actually.
Case 2 pengurangan. Case 3 ya, perkalian. Case 4 ya, pembagian. Habis break. Nah, setelah itu kita masuk ke default. Defaultnya kita bikin aja seperti ini. So, berarti defaultnya kita bikin aja semisal kalau nggak pilih dia dari case 1, case 2, case 3, case 4, nah maka kita bikin aja pilihan tidak valid. Pilihan tidak valid. Nah, terus kita masuk pilihan tidak valid. Oh iya, wah, di sini pilihan tidak valid, return, kita kembalikan. Nah, kita return. Habis itu di sini ya, exception-nya. Nah, ini dia yang catch. Ketika dia menangkap errornya itu kita bikin aja. Kita bikin catch ini apa namanya? Bebas sih, tapi aku maunya bikin kita bikin aja gitu. Inputan harus angka. Nah, inputan harus angka. Kita bikin catch. Tapi di sini habis return itu kayaknya oh iya, kita sort dulu di sini. Kita tampilkan ya hasil. Nah, kalau nggak ditampilkan nanti gimana hasilnya? Hasil. Jadi sini hasil. Nah, nanti dia akan menampilkan hasil. Kita tampilkan hasil yaitu hasil. Nah, hasil ini nanti dari case itu kita yang pilih apakah kita pilih pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Dan di video ini kan masih error ini karena ini belum dideklarasikan perkalian itu apa, pembagian itu apa, penjumlahan itu apa, pengurangan itu apa. Jadi makanya di sini kodenya error. Nah, maka dari itu kita bakalan bikin apa? Bikin apanya namanya? Fungsi operasi matematika. Maka dari itu kita akan bikin fungsi operasi matematikanya. That's system. So, oh iya, wait. Berarti kita bikin fungsi operasi matematikanya dengan menggunakan public static double. Kita pakai double di sini. Nah, penjumlahan. Nah, double A ya Allah, double A ini aja
double B, double A, double B, return A plus B. Oke. Bentar, ini mana ya? Pengurangan. Perkalian. Perkalian. Pembagian. Nah, khusus pada pembagi ini, karena rumus bagi itu harus dicek ya, apakah dia nol atau enggak itu. Maka kita bikin di sini if jika bilangan apakah nol. Show error, kita bikin aja gitu, error. Kenapa tidak bisa membagi dengan nol? Nice. Oke, setelah itu kita return, and then setelah kita return A bagi B. Ini kok salah ya? Wait. System out learn error. Oke, error ya. Ada yang error di atas. Wait.
Enggak, enggak perlu. Hmm, agak sedikit keliru di sini. Gimana salahnya? Oh iya, enggak perlu. Udah, coba kita jalankan. Sip. Kasih masukkan pilihan penjumlahan. Coba pilihan satu jumlahan dulu. Satu, dua, hasilnya tiga. Benar? Nah, coba kita tes. Kita salahkan. Aduh. Pilihan kita nomor dua. Coba. Dua kurang satu. Betul satu. Nice. Sip. Lagi. Nah, coba kita masukkan pilihan. Kita masukkan pilihan kita 5. Kita tes 5. Nah, pilihan tidak valid. Jadi, itulah fungsi dari default tadi. Kenapa pilihan di sini tidak valid? Karena di case kita kan tadi bikinnya cuma 4. Jadi sekiranya kalau enggak ada yang di 4 itu, nah maka defaultnya mengeluarkan pilihan tidak valid. Gitu. Nah, coba kita run lagi sekali lagi. Tapi dia tidak error, tapi diarahkan ke default. Gitu. Oke, kita masuk deh ke bagian 4. 4 bagi 4. 1 berhasil. Nah, tapi coba kita salahkan gini. Jadi pada codingan ini kita menggunakan parameter. Oke, kita bikin pilihan kita yang keempat deh. Nah, kita masukin A. Der. Langsung keluar inputan harus angka. Nah, ini dia. Kan tadi try. Kan kita try dari atas nih. Jadi ketika dia error, maksudnya itu angka yang kita masukkan itu enggak sesuai. Harusnya kan yang di input tuh cuman bisa angka. Nah, sekarang kita masukin huruf. Jadi harusnya itu kan bakalan terjadi error. Nah, daripada terjadi error, makanya kita pakai try and catch. Jadi, makanya errornya itu exception errornya itu. Nah, E-nya ini ditangkap. Nah, terus kita tampilkan di sini
namanya itu inputan itu harus angka gitu. Nah, jadi di sini pada program codingan ini menggunakan apa namanya? Ya, aduh, wait. Menggunakan parameter. Jadi di sini kita bikin case-nya dulu. Jadi ibaratnya seperti pemisalan pada contoh dari Bapak kemarin waktu kopi, tentang kopi, tentang kopi, tentang apa aja? Tentang kopi, tentang jus, tentang teh. Nah, jadi ibaratnya case itu kayak untuk kita milih, semisal nih kita kita masukkan pilihan. Nah, kita ambil penjumlahan. Nah, case penjumlahan ini kan yang pertama. Jadi di sini cuman ibaratnya nampilin, kita awalnya kita inputkan angka dulu. Nah, terus inputan. Nah, ini dia. Input input x double ini kan ini dari inputan ini. Terus angka yang kedua kan. Nah, terus hasil itu penjumlahan dari A dan B. Nah, A dan B itu dia di mana? Nah, ini dia di public static double nih. Nah, double A ini namanya parameter nih. Double A, double B ini parameter. Nah, dari double A, double B ini kan parameter itu. Terus di return. Di return tuh hasilnya A tambah B. Ya udah. Nanti dia balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas. Nah, nanti dia disimpan ke sini, ke hasil ini. Penjumlahan tadi di bawah kan A tambah B. Terus disimpan ke variabel hasil. Setelah itu, nah nanti di sini dicetak dia variabel hasil itu. Dan ini dia yang variabel hasil di atas tadi. Nah, ini kan hijau-hijau. Itu aja sih. Sekian dari saya. Sepertinya saya harus lebih banyak berlatih lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.